Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji, pembimbing, dan serta seluruh para penonton yang hadir pada kesempatan sidang tesis ini. Perkenalkan saya Ryuki Satria, mahasiswa program Magister Manajemen dari Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Penggunaan Artificial Intelligence dalam Business Processing oleh Agensi Pemasaran Key Opinion Leader. Nah, latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena pesatnya perkembangan media sosial yang kini tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tapi telah bertransformasi menjadi sarana pemasaran digital yang sangat efektif. Nah, salah satu bentuknya adalah menggunakan influencer marketing. Di Indonesia sendiri, strategi pemasaran melalui key opinion leader atau influencer semakin digemari oleh banyak brand. Namun dalam pelaksanaannya, agensi pemasaran seringkali dihadapkan pada tantangan efisiensi dan ketepatan dalam proses bisnisnya. Untuk menjawab tantangan tersebut, penggunaan teknologi seperti artificial intelligence menjadi relevan. Nah, mengapa influencer marketing ini menjadi satu hal potensial di Indonesia pada saat ini? Karena yang pertama, pengguna internet di Indonesia pada tahun 2022 adalah sejumlah 191,22 juta orang. Kemudian, rata-rata durasi penggunaan gadget di Indonesia pada tahun 2023 adalah mencapai 3 jam 25 menit per hari. Dan kemudian jumlah KOL yang terdaftar di Indonesia di tahun 2023 adalah mencapai 1,1 juta orang. Nah, salah satu agensi KOL yang menjalankan bisnis processing gunakan kecerdasan buatan adalah Objek Digital Agency. Nah, peneliti tertarik mengambil LAX sebagai objek penelitian karena tools tersebut masih belum sepopuler Google Workspace, tetapi fitur yang ditawarkan juga cukup lengkap dan terintegrasi sehingga mempermudah bisnis processing pada pemasaran KOL. Untuk masalah-masalah ini, penelitian ini mencoba menjawab beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana yang tujuan masalahnya itu menganalisis penerapan AI LAK dalam business processing di agensi pemasaran KOL. Yang kedua, mengidentifikasi manfaat penggunaan AI LAK bagi agensi pemasaran KOL. Yang ketiga, mendeskripsikan analisis efektivitas AI LAK dalam peningkatan efisiensi kerja mereka. Yang keempat, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh agensi dalam mengadopsi AI LAK tersebut. Yang kelima, menganalisis pengaruh penggunaan AI LAK terhadap strategi pemasaran mereka. Yang keenam, menganalisis kontribusi AI LAK dalam mengambil keputusan bisnis mereka. Dan yang ketujuh, memberikan rekomendasi untuk optimalisasi pemanfaatan AI LAK. Lalu untuk masalah-masalahnya sendiri, yang pertama bagaimana penerapan AI dalam bisnis processing di agensi pemasaran KOL. Yang kedua, apa manfaat yang diperoleh dari penggunaan AI tersebut dalam operasional bisnis agensi tersebut. Yang ketiga, bagaimana efektivitas AI dalam meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas agensi pemasaran KOL. Yang keempat, apa tantangan yang dihadapi oleh agensi pemasaran KOL. Lalu bagaimana mempengaruhi strategi pemasaran. Yang keenam, sejauh mana penggunaan kontribusi AI lah terhadap pengambilan keputusan bisnis di agensi pemasaran KOL. Dan yang terakhir, apa rekomendasi terbaik untuk mengoptimalkan pemanfaatan AI tersebut? Lalu manfaat penelitiannya sendiri yaitu menginformasikan praktik penggunaan kecerdasan LAK sebagai media yang selalu digunakan oleh karyawan agensi Orbit untuk berkomunikasi antar karyawan, menginput data campaign dan bagi penyimpan data perusahaan. Yang kedua, menginformasikan hasil analisis dampak penggunaan LAK pada proses bisnis yang berlangsung di agensi pemasaran influencer tersebut. Dan secara teoritisnya, memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan bagi studi ilmu manajemen lebih tepatnya bidang
pemasaran. Yang kedua, itu menjadi bukti penerapan dari ilmu manajemen pemasaran yang selama ini dipelajari di bangku kuliah. Untuk kajian teori sendiri, saya menggunakan empat buah kajian teori. Yang pertama dari media sosial. Media sosial itu didefinisikan sebagai wadah dalam lingkup daring yang memungkinkan penggunanya dapat saling terlibat dan memanfaatkan konten yang dibuat oleh pengguna yang berlainan. Yang kedua, kecerdasan buatan menurut Alexander Simon mengemukakan kecerdasan buatan merupakan suatu wilayah penelitian, aplikasi, dan instruksi yang berkaitan segala hal yang dalam pandangan manusia tergolong cerdas. Yang ketiga, influencer marketing yang merupakan sebuah strategi dalam bidang pemasaran yang di mana influencer diberikan tugas oleh brand untuk mempromosikan sebuah produk baik barang atau jasa kepada pengikutnya. Yang terakhir ada bisnis processing, yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan ataupun organisasi secara sistematis untuk menaikkan nilai kualitas dengan memproses input menjadi output dan melibatkan antara aspek yang ada sehingga dapat memenuhi ekspektasi konsumen. Untuk metode penelitiannya sendiri, penelitian ini dilangsungkan di kantor Orbit yang berlokasi Jalan Damawangsa 8 nomor 38, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selama 3 bulan, mulai tanggal 10 Februari 2025 hingga 9 Mei 2025. Kemudian jenis penelitiannya ini bersifat kualitatif dan bersifat deskriptif. Dan mengapa alasan memilih kualitatif deskriptif? Karena ini paling sesuai untuk mengeksplorasi fenomena sosial yang kompleks, kontekstual, dan benar-benar kita jelaskan secara teoritis melalui angka-angka statistik. Lalu informannya itu ada kayak spesialis manager, ada kayak spesialis staff, kayak planner, dan eksekutif. Lalu pengumpulan datanya, saya melakukan observasi, kemudian wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Untuk triangulasi datanya sendiri, ini kami melakukan, saya melakukan reduksi data, penjabaran data, dan pengembangan kesimpulan. Dan kemudian untuk validitas datanya sendiri, saya melakukan triangulasi sumber dan member checking. Untuk hasil penelitiannya sendiri telah terbukti untuk dapat mempercepat alur kerja campaign, yang dimana mampu memperdayakan kolaborasi antar tim, mampu memusatkan data pada dalam satu platform. Namun beberapa kendala juga ditemukan, seperti performa terlambat di pangkat yang lama dan lalu ukuran aplikasinya yang dinilai terlalu cukup besar sehingga membuat kinerja laptop menjadi berat. Untuk pembahasannya sendiri, teman ini menunjukkan bahwa penggunaan AI seperti LAM mampu meningkatkan efisiensi kerja agensi pemasaran influencer. Akan dapat menjadi alat bantu yang mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dalam satu platform. Namun, teknologi ini tetap memiliki tantangan, terutama pada aspek teknis seperti dukungan perangkat dan kebutuhan pelatihan bagi pengguna baru. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi nyata dalam proses bisnis agency. Lalu kemudian efisiensi kerja menjadi meningkat, khususnya dalam manajemen proyek digital. Kemudian fitur spesifik dan project manager ini menjadi kunci keberhasilan penerapan dari aplikasi ini. Rekomendasi yang bisa saya berikan yaitu saya merekomendasikan agar agensi dapat melakukan pelatihan intensif kepada karyawan untuk memaksimalkan fungsi lakto itu sendiri. Kemudian dilakukan evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas penggunaan platform ini. Dan kemudian sistem kerja agensi harus diintegrasikan lebih lanjut dengan platform teknologi yang serupa untuk meningkatkan efisiensi operasional. Eh, Penutup dari penelitian ini adalah Bapak memberikan kontribusi bagi dunia praktis dan akademik sebagai peran mengenai peran AI dalam mendukung operasional bisnis pemasaran digital. Saya berharap hasil penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut oleh industri yang lain dan dapat juga mengadopsi strategi influencer marketing. Demikian presentasi dari saya. Kalau lebihnya mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.